Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi saya ingin mengkonfirmasi, ini kali kedua seingat saya mengkonfirmasi di layar kepada Pak Viva Yoga bahwa apakah benar yang dimaksud oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan menyusul P3 setelah P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo 26 April lalu adalah Partai Amanat Nasional pada 14 Mei nanti, Pak Viva? Dari sisi pendekatan ideologi partai, tidak banyak berbeda antara PDI Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional, sama-sama sebagai partai nasionalis dan partai kerakyatan, partai religius. Hubungan kami dengan PDI Perjuangan juga sangat dekat dalam pilkada, beberapa kali pilkada menang pemilu. Dan ini menjadi catatan bagi Partai Amanat Nasional, betapa kedekatan PAN dengan PDI Perjuangan. Nah, nanti akan ditentukan soal keputusan dari siapa yang akan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Tunggu beberapa waktu ke depan yang langsung diumumkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sebagian dari rakor pemilu PAN kemarin itu telah mengumandangkan aspirasi dari sebagian besar wilayah daerah untuk Mas Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mas Erick Thohir, dan ini menjadi aspirasi yang harus diperjuangkan oleh DPP PAN, tetapi lagi-lagi PAN tentu akan melihat secara lebih jernih, lebih detail dalam rangka untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara dan kepentingan PAN untuk pemilu Presiden 2024 yang intinya siapa yang akan didukung oleh Partai Amanat Nasional yang memiliki potensi besar untuk menang di pemilu presiden 2024. Oke, kalau di Rakornas kemarin di Semarang ya, sudah ini kami tunjukkan visualnya ya, ada Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir yang hadir di sana, diundang ke sana ke Rakornas. Apakah ini maknanya, atau Anda sebut tadi masih beberapa waktu lagi akan diumumkan, apakah satu beberapa waktu lagi itu tanggal 14 Mei, apakah dua Pak Viva Yoga yang dimaksud sudah tinggal 99,9% deh, itu akan Ganjar Pranowo karena sudah ditunjukkan ke publik sebenarnya kehadiran beliau di acara Rakornas PAN, tapi apa yang dijaga ataukah adakah perasaan orang lain atau partai lainnya dijaga, Pak Viva? Partai Amanat Nasional tentu tidak bisa mengusung sendirian, pasti berkoalisi, begitu juga dengan P3 dan Golkar. Ya. Yang kedua, memang Mas Ganjar Pranowo, PDIP itu dekat dengan Partai Amanat Nasional, beberapa kali kegiatan, terutama di Jawa Tengah juga hadir, dan ini menunjukkan secara hubungan emosional juga dekat, dan Partai Amanat Nasional tentu menghitung, mengkalkulasi beberapa hal yang berkaitan dengan visi Indonesia ke depan dan kepentingan untuk kemajuan bangsa, serta apa yang terbaik buat bangsa ini. Saya rasa nanti akan diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kira-kira siapa yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Kira-kira kapan, Pak Viva Yoga? Tanggal 14 Mei kah? Dalam waktu dekat. Waktu dekat itu tanggal 14 Mei kah atau tanggal lain selain dari 14 Mei? Karena Sekjen PDIP mengatakan bahwa akan ada partai lain yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres selain Partai Persatuan Pembangunan tanggal 14 Mei nanti. Ya, nanti akan langsung diumumkan oleh Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan ya, Tisian. Nih Pak Viva Yoga menghindar nih untuk ditanya tanggal 14 Mei. Mungkin Gus Romi yang bisa memberikan bocoran karena masih sama-sama di KIP, jadi tahulah namanya kawan koalisi mau melakukan apa, agendanya apa dalam sebulan ini, mungkin Gus Romi dan P3 tahu? Ini Pak Viva, embernya merek paling bagus, jadi nggak ada yang bocor. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme dan kedaulatannya untuk menyampaikan sendiri kepada publik dan juga nantinya kepada calon presiden yang akan diusungnya. Karena itu memang tidak ada kata lain kecuali sabar, kita harus menunggu. Dan yang ketiga, harapan kami dari Partai Persatuan Pembangunan, mengingat Ketua Umumnya Mas Viva ini sudah menyampaikan nama Mas Ganjar, apalagi sudah menyebut nama Mas Erick, maka harapan kita tidak berlebihan kalau PAN nanti akan bergabung bersama dengan P3 dan PDI Perjuangan. Kalaupun berbeda, namanya juga harapan. Begitu.
Kok menyampaikan harapannya ke PAN saja, nggak ke Golkar juga ikutan ke sama dukungannya dengan P3? Kita melihat indikasinya disampaikan langsung oleh Ketua Umum. Kalau Mas Dev ini kan Ketua Umumnya masih lebih tinggi lagi ilmunya ini, jadi belum bisa diketahui indikasinya kemana begitu. Ini Mas Dev, Golkar benar nggak ini masih kurang bisa dibaca sama P3? Ini sebenarnya mau benar-benar solid nggak sih? Atau kita mau sama nggak sih capresnya atau cawapresnya? Saking hari ini apalagi Ketua DPP PKB bilang, ini Golkar ini ke KKIR. Oh, ya enggak, ya tadi saya sampaikan ya, Golkar tidak meninggalkan KKIB dan bukan balik-balik. Golkar tidak meninggalkan KIB. KIB tetap solid, yang pasti itu tiga pucuk pimpinan masing-masing partai itu kan terus komunikasi, jadi tidak pernah ada komunikasi atau hambatan, semua itu memang, dan juga tadi disampaikan bahwa masing-masing partai memiliki kedaulatan dan juga sistem dalam menentukan kebijakannya sendiri, jadi jangan dipaksakan, ingat kata Presiden, ojo ke susu, tapi juga jangan kelamaan. Nah, jadi ya semuanya nanti akan indah pada waktunya dan juga akan mengakomodir semua kepentingan dan juga keinginan masing-masing. Iya, internal Golkar sendiri punya target atau punya pilihan waktu yang tepat tidak, Mas Dev? Dengan tadi jangan terlalu buru-buru, tapi juga jangan kelamaan karena publik juga punya hak untuk menilai siapa sosok yang ditawarkan kepada kami. Pokoknya sampai dengan pendaftaran capres itu pada bulan September ya, saya lupa persisnya ya, kita masih ada waktu sampai bulan segitu lah. Masih lama dong. Nggak apa-apa kalau misalnya Partai Amarat Nasional dalam waktu dekat, kata Pak Viva ya, misalnya juga sama pilihannya dengan P3. Ya, kalau itu kan masalah pilihan masing-masing, tapi kan nanti dirembukan secara bersama-sama untuk kita putuskan, juga kita sampaikan kepada publik. Gitu. Oh, nanti mekanismenya gini ya, berarti setelah P3 menyatakan baca presnya Ganjar Pranowo, PAN nanti akan menyatakan siapa baca presnya, Golkar juga menyatakan siapa baca presnya, tetap akan duduk bersama nantinya mekanismenya? Pastinya, dan juga komunikasi jalur belakang informal juga tetap berjalan, sehingga yang selain yang pertemuan yang disampaikan secara publik, pertemuan secara tertutup juga berjalan, jadi baik melalui langsung ataupun tidak langsung, para masing-masing pemimpin partai ini juga rutin berkomunikasi. Oke, kalau bisa memang ada komunikasi yang Anda lakukan, ada kata-kata dia dilakukan di panggung depan maupun di panggung belakang. Tapi kalau ditanya ke Golkar sendiri, apa yang membuat Golkar tidak atau belum bersepakat seperti pandangan P3, atau tadi sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pak Viva Yoga belum bersepakat dengan narasi atau pandangan dari P3 mengenai sosok capres maupun cawapres yang bakal diusung di 2024, Mas Di? Ya, kalau masalah pandangan masing-masing figur siapa yang didorong, ya kan semua kan sudah menyampaikan ya, baik secara langsung terbuka seperti Golkar yang sudah menyampaikan, lalu P3 yang sudah menyampaikan keputusan finasnya kemarin, dan juga PAN konon bertanya tidak diumumkan melalui proses mekanisme internalnya. Ya, itu adalah hak politik masing-masing. Tapi yang paling utama itu komunikasi tidak putus, sehingga apapun yang sudah disampaikan itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu. Oke. Ini pertanyaan saya ini cocoknya ke PAN dan juga Golkar, karena kalau kemarin kan partainya Gus Romi jelas setelah Rapimnas, di saat Rapimnas itulah ada konferensi pers confirm siapa sosok yang diusung menjadi baca pres. Tapi kalau kemarin Pak Viva Yoga kok setelah Rakornas masih belum ada konfirmasi siapa sosoknya mau dijadikan capres maupun cawapres. Apakah ada mekanisme lain atau instrumen lain di internal partai untuk memutuskan hal yang sepenting itu, siapa capres dan cawapres yang bakal diusung? Dari hasil keputusan Rakernas tahun 2020 dan 2022 misalnya, diamanatkan kepada Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam keputusan pasangan calon di Pilpres demi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. PAN percaya apa yang diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan nanti pasti akan bermanfaat buat Partai Amarat Nasional dan buat bangsa. Nah, caranya adalah kita akan selalu memonitor, mengevaluasi setiap perkembangan
dan figur-figur yang telah tampil di publik itu terus akan kita monitor. Intinya bahwa dalam pemilu presiden, PAN berharap, menginginkan, bercita-cita untuk bisa memenangi Pilpres 2024, yaitu dengan pasangan calon yang betul-betul di atas kertas, memiliki elektabilitas cukup bagus, dan yang kedua, mesin partai yang berkoalisi itu betul-betul efektif untuk memfungsikan mendulang suara dalam basis sosial yang militan ideologis. Nah, sebentar lagi, Christian, itu Partai Amanat Nasional pasti akan menetapkan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau bagi Partai Amanat Nasional, Mas Erick Thohir yang di publik itu diposisikan sebagai bakal wakil presiden, kami sangat dekat dengan Mas Erick. Mas Erick Thohir bukan orang lain bagi PAN. Mas Erick Thohir, PAN itu sebagai keluarga sendiri. Tapi nanti tergantung kepada keputusan koalisi, kira-kira pasangan calon yang diusung harus mampu memberikan kontribusi kepada bangsa dan bisa memenangi pemilu presiden 2024. Oke, itu dalam waktu Pak Viva Yoga tetap masih kasih kode keras dengan bilang dalam waktu dekat, meskipun agak susah kita ya mendebak-debak dalam waktu dekat itu apa. Saya coba bantu dengan bilang 14 Mei, tapi ya belum dibilang yes or no karena jawabannya dari Pak Viva. Tapi kalau Mas Dave di internal Partai Golkar sendiri akan sudah melalui Rapimnas ya, betul ya Mas Dave ya? Pak Erlangga ditetapkan ya, diberi amanah sebagai calon presiden. Ada mekanisme lainkah untuk kemudian Munas ya, Musyawarah Nasional, untuk kemudian menguatkan putusan Munas tersebut atau justru mengubah keputusan Munas tersebut kalau memang kemudian disepakati sosok lain yang akan dijadikan bakal capres? Ya gini, kalau putusan Munas itu hanya bisa diubah melalui putusan Munas lagi, dan kita tidak ada jadwal untuk melaksanakan Munas sampai dengan akhir 2024. Jadi kalaupun ada forum-forum lain seperti Muskinas ataupun Pernas, Rapimnas itu semua hanya memperkokoh keputusan Munas ataupun mengevaluasi kebijakan partai yang bersifat teknis. Nah, tapi kalau kebijakan yang bersifat strategis itu sudah diuji. Kalau ini bagi Golkar itu kita sudah lock in. Itu kan adalah kebijakan partai. Lagi kalau kebijakan secara putusan secara koalisi, nah itu kita berbicara hal yang berbeda. Saya berkomentar lebih jauh sampai dengan para ketua umum ini benar-benar sudah duduk bicara dan menyetujui dan sepakati apa yang menjadi kebijakan strategisnya itu. Mas Dev, apakah Anda mengatakan bahwa Munas itu jadi salah satunya mekanisme untuk menentukan hal sepenting ini, menentukan siapa baca pres, siapa baca wapres, dan tidak ada jadwal atau agenda Munas dalam waktu dekat? Anda apakah kemudian bisa ditafsirkan, saya tanyakan sebagai bentuk klarifikasi, bisa ditafsirkan bahwa tidak akan ada keputusan berbeda atau mengganti sosok capres yang bakal diusung atau cawapres yang bakal diusung selain apa yang sudah disampaikan selama ini ke publik, yaitu harga mati adalah Erlangga Hartarto? Ya, sampai saat ini kita tetap berpegang teguh kepada keputusan tersebut dan kita akan terus berjuang maksimal untuk pencapresan Pak Erlangga di pemilihan bertahun. Baik, ini Mas Dev ini konsisten dari awal kita ngobrol sampai sekarang gitu. Tapi Gus Romi, Gus Romi saya coba buka IG atau Instagram dari P3. Biasanya mungkin publik juga disuguhkan dan disampaikan dalam banyak kesempatan bahwa PKB adalah partai yang lekat dengan Nahdlatul Ulama. Tapi di Instagram P3 nih saya lihat bahwa sejarah dituliskan ya, sejarah tidak bisa memungkiri bahwa P3 didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan merupakan anak kandung dari NU. Apa pesan utama yang mau disampaikan oleh P3? Apakah sosok bacawa pres yang mungkin disodorkan oleh P3 adalah sosok dari Nahdien atau seperti apa, Gus? Yang pasti bahwa tongkat estafet politik Nahdlatul Ulama pada tahun 73 itu dilanjutkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, dan itu adalah satu-satunya pelanjut sah dan resmi Nahdlatul Ulama yang waktu itu masih merupakan partai politik sampai dengan reformasi tentunya, dan kemudian kita lihat reformasi begitu banyak. Gus?
ini mayoritas konstituen ini adalah Nahdlatul Ulama, tentu memahami ada kearifan yang perlu kita tangkap dari para pimpinan Nahdlatul Ulama untuk mengusung calon wakil presiden ini dari kader Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Rapimnas kemarin menetapkan bahwa calon wakil presiden yang kita usulkan berasal dari Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu bisa dikatakan kita mengusung calon wakil presiden dari P3 yang berhaluan Nahdlatul Ulama. Tentu ini adalah sebuah kelengkapan narasi dari Dui Tunggal Bangsa ini, nasionalis religius yang tercermin dalam presiden dan wakil presiden. Dan itu yang berlangsung dari waktu ke waktu. Kemarin pada waktu pertemuan memang ada penyampaian dari Bu Mega yang mengembangkan narasi bahwa ini sudah paripurna. Tetapi memang warna Islam di Indonesia ini kan ada NU, ada Muhammadiyah gitu. Jadi kalau kemudian P3 sudah mewakili mayoritas warga Nahdlatul Ulama, ya mungkin akan lebih lengkap kalau partainya Mas Viva itu bergabung, karena di situlah warga Muhammadiyah juga banyak menyalurkan aspirasi. Wah, jadi akan menjadi paripurna sudah. Kode keras lagi nih buat menggoda Partai Amarat Nasional. Ini 3 partai dalam KIB dikumpulkan di obrolan malam, tapi masih memberikan narasi bahwa kami tetap seperti kata Ketua Umum Partai Golkar ya. Ya. Masyarakat Indonesia itu masyarakat plural society. Jadi masing-masing memiliki subsistem sosial yang berbeda-beda. Ya. Nah, konfigurasi yang stabil ketika background nasionalis bertemu dengan religius atau agamis. Agamis itu bisa dari tradisional, bisa dari kalau 3 pilar utama dalam membangun masyarakat Indonesia yang plural itu bersatu, tentunya stabilitas dan keamanan nasional juga bisa terjamin, sehingga kalau stabil maka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Nah, kira-kira itu yang menjadi dasar dari sistem politik Indonesia agar stabil dan bagus. Ya, saya mau tutup dengan tadi Pak Viva Yoga belum jawab apakah tanggal 14 Mei atau enggak ya. Tiga-tiganya sudah kita kumpulkan, masih bilang guyup dan rukun seperti kata Ketua Umum Partai Golkar ya. Kita tunggulah setelah tanggal 14 Mei apakah ada satu lagi nambah dari KIB yang berpindah arah atau enggak ya, atau tetap solid. Kita tunggulah, hanya waktu yang bisa menjawab. Kita tunggu tanggal 14 Mei, nanti saya tunggu undangannya nanti hadir di pengumumannya. Terima kasih Gus Romi, terima kasih Mas Dey, terima kasih Pak Viva Yoga, sehat selalu buat Anda bertiga. Terima kasih untuk selalu mau diundang di obrolan malam. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Selamat berakhir pekan. Saya Christian Rich.